Selamat pagi semuanya. Eee, pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi yang menurut saya masih spesial karena hanya sering kita sedikit singgung ketika di kelas, tapi belum pernah kita bahas secara, mendalam. Nah, pada 2 pertemuan nanti fokus kita adalah membahas dan mengkaji mengenai fraud dan juga akuntansi forensik, di mana ini merupakan isu yang sedang berkembang atau memang sudah lama sih sebenarnya isu ini terjadi, tetapi belum banyak prakteknya di lapangan terkait dengan akuntansi dan juga auditing. Nah, pada materi ini yang kita akan bahas yaitu mengenai fraud dan juga accounting forensik atau akuntansi forensik. Nah, sebelum nanti kita melanjutkan pembahasan kita, eee, kita akan bagi sesi ini menjadi 2 pembahasan, yang pertama mengenai fraud dan yang kedua mengenai akuntansi forensik. Nah, mari kita mulai pembahasannya. Yang pertama yang akan kita bahas adalah fraud. Teman-teman pasti sudah tidak asing lagi dengan istilah fraud karena di kelas saya juga sudah sering menyebutkan fraud di audit, di akuntansi keuangan, bahkan di mata kuliah yang lain atau bahkan saat kita diskusi. Fraud ini kalau teman-teman masih ingat adalah suatu kesalahan yang memang sengaja untuk dilakukan. Kalau yang tidak sengaja kita biasa menyebutnya sebagai error. Nah, fraud dalam akuntansi ini terkait dengan beberapa jenis kegiatan ilegal. Seperti apa sih sebenarnya fraud ini? Mari kita lihat lebih dalam lagi. Nah, kalau ngomongin fraud, teman-teman tuh sudah pasti sering mendengarnya dan sering membacanya, atau bahkan teman-teman pernah melihat sendiri ada kejadian fraud. Sebenarnya fraud itu dalam segi kehidupan nggak harus di dunia office, perusahaan, bisnis dan sebagainya. Sebenarnya sering terjadi di dunia nyata. Misalnya ada temen nyontek aja itu udah termasuk fraud karena kegiatan ilegal yang disengaja. Nah, teman-teman kalau yang akan kita bahas di sini adalah fraud dari sudut pandang akuntansi, yaitu kegiatan ilegal di dunia akuntansi dan auditing yang lebih serius lagi taraf kriminalnya seperti itu. Di sini saya ada icon pencuri gitu ya, karena biasanya fraud itu sangat identik dengan pencurian. Nah, pencurian itu sebenarnya nggak hanya mencuri uang ataupun barang ya, tapi bisa juga mencuri kesempatan, mencuri-curi yang bukan haknya dan lain sebagainya. Nah, sebelum kita lebih lanjut lagi membahas fraud, kita lihat dulu apa sih definisi fraud. Menurut International Professional Practices Framework atau IPPF, pada standar glossary yang diterbitkan oleh The Institute of Internal Auditors. Fraud itu pengertiannya adalah segala tindakan ilegal dengan karakter penipuan, penyembunyian, atau pelanggaran kepercayaan. Tindakan tersebut tidak tergantung pada ancaman kekerasan atau tekanan fisik. Artinya, fraud itu adalah kasus yang memang biasanya tidak melibatkan bentrokan atau konfrontasi secara fisik ya, tapi dilakukan dengan cara-cara yang lain seperti itu. Nah, jelas saja karakter tindakan atau aksinya adalah terkait dengan penipuan, penyembunyian, atau pelanggaran kepercayaan. Nah, fraud ini dilakukan oleh sekelompok orang dan organisasi untuk mendapatkan uang, properti, atau jasa. Nah, biasanya fraud itu dilakukan secara berjamaah atau biasanya pelakunya lebih dari satu karena apa? Dalam suatu organisasi pasti ada suatu sistem. Ketika sistem itu dicederai oleh satu orang saja, mungkin uh, bukan mungkin ya, pasti ada yang mengetahuinya sehingga ketika orang itu membiarkan itu sudah masuk dalam kategori komplotan. Jadi kalau teman-teman tuh melihat ada kejahatan kok diam saja, ingat ya bahwa di dalam arti kata lain, kejahatan yang terjadi di sekitar Anda dan mempengaruhi lingkungan di tempat Anda berada, maka Anda tuh bisa disebut sebagai komplotan seperti itu.
Nah, oleh karena itu kenapa sih sering ada yang namanya fraud sistematis atau kalau yang sering kita dengar adalah korupsi sistematis itu karena memang ketika satu sistem dicederai tidak mungkin tidak ada yang tahu. Dan biasanya kalau ada yang tahu kemudian diam saja atau bahkan ikut-ikut, maka itu sudah bisa disebut sebagai fraud atau korupsi berjamaah. Nah, yang selanjutnya, fraud ini biasanya juga bisa bertujuan untuk menghindari pembayaran atau kehilangan pelayanan. Jadi contohnya misalnya kasus fraud, penyembunyian atau pengemplangan pajak gitu kan. Itu sangat biasa dilakukan oleh perusahaan atau untuk mengamankan manfaat personal. Nah, seperti apa lebih lanjut kita lihat materi selanjutnya. Nah, menurut KUHP atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, jenis fraud ada pada beberapa pasal yang nanti akan saya bahas kira-kira 4 pasal. Yang pertama adalah pasal 362 KUHP yang termasuk ke dalam fraud. Jadi sebelumnya dalam KUHP ini tidak ada spesifik dikatakan fraud, tetapi yang bisa dikategorikan sebagai fraud yang pertama adalah menurut pasal 362 KUHP adalah pencurian. Pencurian adalah semua tindakan yang mengambil sesuatu yang seluruhnya atau sebagian yang milik orang lain, bukan miliknya sendiri, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum. Artinya dia mengambil sesuatu yang bukan miliknya dan bukan haknya, sehingga otomatis itu akan melawan hukum. Yang selanjutnya pasal 368 itu terkait dengan pemerasan, yaitu tindakan dengan maksud untuk dengan maksud untuk memaksa orang lain dengan ancaman atau kekerasan untuk memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain atau supaya membuat utang maupun menghapuskan piutang. Nah, kalau pemerasan kan tidak terlalu masuk ke fraud karena ada aksi fiksiknya. Kecuali kalau pemerasan itu nanti ada spesifik yang masuk fraud yaitu pemerasan ekonomi. Nanti akan saya jelaskan. Kemudian di pasal 372 yaitu ada penggelapan, yaitu tindakan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. Penggelapan itu berarti sebenarnya ada suatu aset atau barang di bawah kendalinya, tetapi itu didapatkan karena dia secara legal memiliki hak untuk mengendalikan itu, tetapi itu bukan miliknya. Jadi diperoleh karena adanya wewenang yang diberikan, kepercayaan yang diberikan, bukan mendapatkan dari hasil merampok dan lain sebagainya. Nah, meskipun itu haknya untuk menggunakan, tetapi bukan haknya untuk menggunakannya dengan tujuan untuk diri sendiri. Contohnya nih, misalnya saya bawa kas. Itu memang kas karena saya bendahara perusahaan, semua pengeluaran kas itu memang wewenang saya, hak saya untuk mengeluarkan atau menagih gitu ya. Meskipun hak itu adalah milik diberikan kepada saya, tapi kepemilikan sah atas uang itu, kas itu adalah milik perusahaan, bukan milik saya. Sehingga kalau saya menggunakan itu artinya adalah menggelapkan, seperti itu. Selanjutnya, pasal 378 yaitu perbuatan curang dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang atau sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang ataupun menghapuskan piutang, seperti itu. Nah, terkait dengan fraud, biasanya itu justru yang melakukan fraud itu bukan penjahat yang kita lihat di TV-TV gitu ya, dia punya tato, tampangnya serem, kayak Thanos misalnya seperti itu, kayak Joker tuh bukan. Biasanya melakukan fraud itu adalah orang yang berpakaian rapi yang statusnya adalah pegawai.
Nah, oleh sebab itu biasanya dinamakan dengan kejahatan kerah putih karena biasanya kan pegawai kan identik menggunakan hem putih, punya kerah putih aja, sehingga kejahatan yang dilakukan oleh pegawai terkait dengan fraud itu biasanya dinamakan dengan kejahatan kerah putih. Nah, kejahatan ini timbul jika aset digunakan secara tidak tepat atau disajikan secara keliru dengan suatu tindakan yang secara fisik tidak tampak jahat. Jadi, tindakannya nggak kelihatan jahat sih. Misalnya Anda mengutak-atik dokumen di komputer, orang kan lihatnya, oh dia sedang mengerjakan sesuatu, padahal yang kita kerjakan itu adalah ilegal. Jadi secara fisik itu nggak nampak jahat. Nah, kejahatan kerah putih ini seringkali melibatkan pemasukan transaksi-transaksi fiktif ke dalam sistem akuntansi. Jadi kalau sudah dispesifikkan dengan akuntansi berarti adalah terkait dengan fraud dalam sistem akuntansi. Nah, kejahatan kerah putih ini biasanya yang sering melakukan justru karyawan perusahaan. Survei atau penelitian membuktikan bahwa fraud itu 75% pelakunya adalah karyawan perusahaan. Perusahaan yang bangkrut karena ada fraud di seluruh dunia itu dihitung adalah 5%. Bayangkan, 5% perusahaan di dunia itu bangkrut karena adanya fraud seperti itu. Jadi memang sangat mengerikan kriminal jenis ini karena ternyata bisa berakibat secara massal seperti itu. Nah, jenis kejahatan kerah putih ini dibedakan jadi 3, yaitu pencurian oleh karyawan dan pihak luar, penipuan atau penggelapan manajemen. Nah, teman-teman yang dimaksud dengan karyawan ini sebenarnya mulai dari direksi sampai dengan bagian terbawah hierarki perusahaan itu bisa kita sebut sebagai karyawan, cuma ada jabatannya, ada manajer, ada direksi, ada supervisor. Intinya meskipun siapapun yang melakukan fraud itu selama dia bekerja di perusahaan, statusnya sebagai karyawan, maka bisa dikategorikan sebagai kejahatan kerah putih. Nah, kejahatan kerah putih ini yang bukan biasanya sih, memang sangat laten, apalagi di Indonesia ya, dan bahayanya itu melebihi ekspektasi kita gitu. Jadi memang mungkin yang melakukan satu orang, tapi akibatnya bisa dirasakan oleh hampir seluruh anggota organisasi, seperti itu. Nah, selanjutnya terkait dengan klasifikasi fraud. Nah, menurut ACFE tadi ya, dia mengklasifikasikan fraud dengan skema fraud tree atau pohon fraud. Nah, pohon fraud ini mengklasifikasikan fraud berdasarkan jenis atau aksi bentuk tindakannya. Yang pertama adalah korupsi, yang kedua adalah penyalahgunaan aset atau aset misappropriation, yang ketiga adalah kesalahan dalam penyajian laporan, terutama laporan keuangan. Nah, nanti akan kita bahas satu-satu masing-masing subjenis dari fraud. Yang pertama adalah corruption atau yang kita sering dengar korupsi. Nah, menurut ACFE, korupsi ini diklasifikasikan lagi menjadi 4, yaitu conflicts of interest atau konflik kepentingan, bribery atau penyuapan, ekonomi extortion atau pemerasan ekonomi, dan yang terakhir adalah illegal gratitude. Seperti itu. Nah, ayo kita lihat masing-masing perbedaannya apa. Yang pertama adalah konflik kepentingan. Konflik kepentingan adalah ketika karyawan melakukan atau mengambil keputusan hanya semata demi kepentingannya sendiri. Misalnya, kita pengen beli peralatan gitu kan. Ada peralatan dibeli melalui lelang tender, melalui lelang seperti itu. Nah, ada 2 perusahaan yang menawarkan peralatan kepada kita. Satu harganya mahal, satu harganya murah. Yang harganya mahal adalah milik saudara kita sendiri. Dan kita memilih itu, memilih yang harganya mahal, meskipun mahal, tapi karena itu punya saudara sendiri, jadinya kita memilihnya. Nah, itu kan hal yang menguntungkan diri kita, tetapi
merugikan perusahaan karena dia mendapatkan harga peralatan dengan spesifikasi yang sama tapi harganya lebih mahal. Itu contohnya adalah conflict of interest. Kemudian misalnya lagi memilih KAP untuk mengaudit laporan keuangan misalnya karena KAP-nya adalah teman kita kalau misalnya melakukan kesalahan nanti bisa negosiasi, maka pemilihan audit berdasarkan kepentingan pribadi yang hasilnya nanti kemungkinan besar bisa merugikan perusahaan. Selanjutnya adalah penyuapan atau yang kita sebut sebagai bribery. Penyuapan itu ya memberikan sejenis hadiah dalam bentuk apapun, mau uang, mau barang, agar pihak yang kita beri hadiah ini melakukan sesuatu sesuai dengan keinginan kita. Nah, ini kebalikan dengan illegal gratitude. Kalau illegal gratitude itu adalah pemberian hadiah karena seseorang sudah melakukan sesuatu yang kita inginkan, yang kita butuhkan. Dalam hal ini tanda kutip sesuatunya itu adalah kegiatan yang ilegal, seperti itu. Yang terakhir adalah pemerasan ekonomi atau economic extortion, yaitu ya melakukan pemerasan dengan mengancam dan kita meminta mengancam orang dengan imbalan berupa sesuatu yang memiliki nilai ekonomi, boleh dikatakan memiliki nilai ekonomi tinggi, bisa uang, bisa setara kas, atau bisa barang-barang berharga lainnya, seperti itu. Nah, selanjutnya jenis fraud yang kedua adalah misappropriation aset atau penyalahgunaan aset. Nah, penyalahgunaan aset ini dibagi menjadi dua, yaitu penyalahgunaan aset kas dan juga penyalahgunaan aset persediaan dan aset lainnya. Untuk kas itu dibagi menjadi dua jenis fraud. Yang pertama adalah larceny, yaitu pencurian. Yang selanjutnya adalah skimming atau penipuan yang dilakukan pegawai. Nah, pencurian itu bisa pencurian aset, terutama kalau kas ya berarti uang kas ataupun setara kas. Misalnya ada cek, kemudian ada wesel bayar dan lain sebagainya. Kalau penipuan yang dilakukan pegawai itu atau yang kita sebut sebagai skimming adalah skema-skema penipuan yang menguntungkan diri kita. Misalnya nih, kita meninggikan harga melaporkan penjualan lebih rendah agar kita bisa mengambil hasil dari penjualan perusahaan seperti itu. Atau misalnya mencatat piutang lebih tinggi padahal piutangnya sudah ada yang dibayar tapi uangnya kita ambil. Nah, itu namanya adalah penipuan atau skimming. Kemudian selanjutnya ada yang namanya pengeluaran yang curang atau yang namanya fraudulent disbursement. Contohnya adalah misalnya kita merekayasa adanya beban yang seharusnya tidak terjadi, kita katakan bahwa terjadi beban sehingga harus ada pembayaran dari perusahaan. Contohnya misalnya kita perjalanan dinas gitu kan ya, waktu berangkat itu kita bilangnya ada biaya menginap di hotel. Padahal kita misalnya tidur tempat saudara dan lain sebagainya. Jadi atau misalnya kita tidak melakukan perjalanan dinas tapi ngakunya melakukan perjalanan dinas. Nah, itu termasuk dalam pengeluaran yang curang atau fraudulent disbursement. Yang terakhir adalah penyalahgunaan aset lainnya, yaitu misuse atau penyalahgunaan. Jadi misalnya aset itu memang bertujuan memfasilitasi karyawan ketika dia bekerja di perusahaan, tapi ternyata ada yang dibawa pulang atau dipergunakan tidak semestinya. Misalnya komputer kantor digunakan misalnya untuk YouTube-an, terus untuk nonton drama Korea, terus padahal itu masih di kantor, misalnya seperti itu. Kalau larceny atau pencurian misalnya mencuri persediaan perusahaan, perlengkapan, dan lain sebagainya. Nah, ini penjelasan lebih lanjut nanti silakan dibaca sendiri. Nah, yang terakhir adalah fraudulent statement atau kesalahan yang disengaja dalam penyajian laporan, baik laporan keuangan maupun laporan non-keuangan. Nah, contoh fraudulent statement dalam laporan keuangan yang pertama adalah overstatement atau pelaporan aset
ataupun revenue pendapatan di atas nilai yang seharusnya atau lebih besar dari yang seharusnya. Yang dua adalah timing differences atau skema melaporkan aset atau revenue pada waktu yang tidak terjadinya. Contohnya nih, ada apa namanya pendapatan yang belum saatnya diakui, sudah diakui agar terlihat pendapatannya tinggi seperti itu. Ada persediaan yang belum menjadi haknya perusahaan tapi sudah diakui sebagai persediaan milik perusahaan dan lain sebagainya. Jadi atau misalnya ada perusahaan itu melakukan manajemen laba, misalnya ada prediksi bahwa tahun depan laba perusahaan akan mengalami penurunan sehingga laba tahun ini tidak dilaporkan seluruhnya. Yang sebagian akan dilaporkan di tahun selanjutnya agar manajemen dinilai tetap kinerjanya itu menghasilkan profitabilitas yang diinginkan oleh stakeholder misalnya seperti itu. Kemudian fictitious revenue atau pendapatan fiktif. Jadi kita mereka-reka bahwa ada pendapatan senilai sekian padahal aslinya tidak ada pendapatan dari penjualan barang ataupun jasa. Conceal liabilities yaitu kelalaian dalam atau kelalaian yang disengaja loh ya dalam melaporkan utang. Misalnya perusahaan mau ngutang lagi nih, biar di ACC oleh bank, utangnya yang harusnya jumlahnya 2 miliar misalnya cuma dilaporkan 1 miliar biar nanti dapat ACC kredit baru dari bank misalnya seperti itu. Selanjutnya adalah improper asset valuation yaitu penilaian aset yang tidak semestinya. Misalnya harga bangunannya ditinggikan padahal depresiasinya sudah besar misalnya seperti itu. Kemudian ada juga asset or revenue understatement itu kebalikannya dari yang overstatement tadi. Nah, kemudian untuk fraudulent laporan non keuangan misalnya ada employment credential yaitu perintah-perintah kepada karyawan yang tidak seharusnya diberikan tapi hanya semata-mata untuk kepentingan pribadi. Yang kedua adalah bukan penyalahgunaan sih, bisa juga membuat dokumen yang tidak seharusnya, misalnya laporan harian, laporan kinerja, dibuat tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya. Kemudian dokumen eksternal dan lain sebagainya. Cuma kalau fokusnya akuntansi itu biasanya adalah pada financial fraudulent statement, seperti itu. Nah, lebih lanjut lagi ini adalah contoh financial statement fraud. Tadi di sini sudah saya jelaskan ya. Cuma mungkin tambahannya di sini yang sering terjadi adalah fraud yang dilakukan oleh karyawan itu adalah shifting of expenses. Jadi mengada-ngada beban sehingga untuk tujuan pribadi misalnya dia ngambil kas kemudian mencatatnya sebagai beban misalnya seperti itu atau merekayasa beban tidak sesuai dengan yang seharusnya. Kemudian kelalaian dalam melaporkan utang piutang misalnya seperti itu. Kemudian kalau terkait dengan aset itu biasanya adalah skema fraud yang dilakukan karyawan adalah improper capitalization scheme atau menyajikan mengkapitalisasi aset tidak secara benar. Misalnya aset contohnya kita pesen barang nih misalnya barang itu belum menjadi hak kita misalnya karena masih dalam pengiriman dan FOB-nya adalah FOB destination misalnya seperti itu. Jadi barang di jalan itu masih belum milik kita, sudah kita akui sebagai milik kita. Atau misalnya ada pendapatan diterima di muka yang kita akui sebagai pendapatan misalnya sehingga kasnya biar naik dan lain sebagainya. Nah, skema-skema yang biasanya muncul juga nggak cuma dalam laporan keuangan tapi dalam kasus khusus juga. Misalnya ada kombinasi bisnis. Agar kombinasi bisnis itu kan kita ingat AKL ya, ada akuisisi, merger, dan lain sebagainya. Agar itu bisa berjalan dengan baik, perusahaan yang mengakuisisi atau yang merger sama kita itu setuju, maka kita merekayasa laporan keuangannya. Kemudian disclosure fraud atau pengungkapan fraud yang disembunyikan dan lain sebagainya. Jadi ini adalah contoh lebih lanjut dari fraud dalam laporan keuangan. Nah, teman-teman,
untuk fraud tadi sebenarnya ada beberapa teori yang teman-teman harus pelajari. Utamanya adalah mempelajari mengenai segitiga fraud atau fraud triangle. Nah, di PPT saya yang akan saya upload bersamaan dengan video ini, di situ ada fraud triangle. Fraud triangle itu sebenarnya isinya apa sih? Yaitu teori yang mempelajari motif mengenai seseorang, kenapa seseorang itu bisa melakukan fraud, ada tekanan, kesempatan, dan lain sebagainya. Tolong dipelajari, yang itu nanti akan kita diskusikan di pertemuan hari Senin. Nah, terkait dengan fraud, ilmu akuntansi itu berkembang untuk mengantisipasi atau untuk membantu menyelesaikan fraud, minimal membantu mengungkap atau mengungkap fraud yang terjadi sehingga kedepannya bisa membantu memberikan masukan terkait dengan tindakan-tindakan atau kebijakan-kebijakan untuk mencegah fraud seperti itu. Bagaimanapun, akuntan adalah garda terdepan pemberantasan fraud. Tadi saya sudah dijelaskan bahwa 75% pelaku fraud adalah justru pegawai sendiri dan banyak juga yang melakukan adalah justru akuntan perusahaan. Kenapa? Karena akuntan tuh tahu banget caranya merekayasa laporan keuangan ataupun informasi. Kenapa ya? Karena kerjaan kita adalah menyajikan informasi. Jadi itu adalah sisi evil and angel-nya akuntan. Jadi kita tuh selain punya kemampuan untuk mendeteksi, menyajikan, kita juga punya capability untuk melakukan, menjadi pelakunya. Sehingga kita perlu mengkaji namanya etika ataupun kecerdasan emosional, spiritual, dan juga intelektual. Jadi cerdas aja nggak cukup kalau dia nggak punya kecerdasan, nggak punya etika, nggak punya agama, dan lain sebagainya. Sehingga sangat penting bagi akuntan untuk menyeimbangkan tadi ketiga kecerdasan emosional, intelektual, dan juga spiritual, karena kesempatan itu justru datang pada orang yang ahli di bidangnya, yaitu terkait dengan akuntansi dan keuangan. Karena akuntan perusahaan itu adalah yang megang akuntansi dan keuangan perusahaan, maka justru yang paling berpeluang melakukan fraud di situ. Begitu juga kalau kita auditor. Auditor juga punya kesempatan untuk melakukan fraud, misalnya bekerja sama dalam memberikan opini audit. Nah, fraud ini kan erat kaitannya dengan yang namanya perkembangan ilmu akuntansi yang namanya adalah forensic accounting atau akuntansi forensik. Nah, apa sih akuntansi forensik itu? Mari kita pelajari lebih lanjut lagi. Pengertian atau definisi akuntansi forensik adalah penerapan disiplin akuntansi dalam arti luas, termasuk di dalamnya auditing, pada masalah hukum untuk penyelesaian hukum di dalam atau di luar pengadilan, baik itu di sektor publik maupun sektor privat. Nah, ini diambil dari pengertian atau bukunya Hans Tuana Kota. Jadi, intinya adalah penerapan ilmu-ilmu akuntansi dalam perkara hukum ataupun di luar perkara hukum, artinya di pengadilan maupun di luar pengadilan. Berarti kalau di luar pengadilan itu biasanya kita adalah sebagai konsultan gitu ya, baik di perusahaan atau organisasi publik maupun organisasi privat. Nah, penerapan akuntansi forensik ini contoh kasusnya adalah pada penyelesaian sengketa individu, kemudian di perusahaan swasta dengan berbagai bentuk hukum, kemudian di yang sebagian atau seluruhnya organisasi yang dimiliki negara, baik pusat maupun daerah, BUMN atau BUMD, di departemen atau kementerian, pemerintah pusat atau daerah, MPR, DPR atau DPRD, dan lembaga negara lainnya, bahkan tadi ya, sampai di keluarga aja kita bisa menerapkan akuntansi forensik. Nah, untuk dapat menerapkan akuntansi forensik syaratnya cuma satu, yaitu ada kasus. Baik itu kasus fraud maupun kasus sengketa. Jadi, akuntansi forensik hanya bisa dipraktekkan kalau ada kasus fraud ataupun ada sengketa tadi, seperti itu. Nah, contoh penerapan akuntansi forensik di Indonesia ini adalah kasusnya dulu Bank Senturi ya, yang melebatkan Robert Tantular apa siapa saya lupa. Tuh saya zaman S1 ya. Jadi waktu itu Bank Senturi atau tadinya Bank Mutiara itu bangkrut dan kasusnya adalah adanya dana bailout. Nah, Bank Senturi ini Robert Tantular kalau nggak salah membawa
pergi membawa kabur uang nasabahnya, sehingga Bank Senturi ini bangkrut dan pailit, sehingga ada kasus fraud yang terjadi. Di sini ada beberapa pihak yang terlibat dalam proses akuntansi forensik Bank Senturi. Yang pertama adalah BPK atau Badan Pemeriksa Keuangan. BPK adalah organisasi pemerintahan. Di sini dia bertindak sebagai audit investigator atau yang melakukan audit investigatif. Nah, di sini nih pertanyaan buat teman-teman juga buat PR. Buat PR ya, buat dicari tahu. Dalam akuntansi forensik, dalam literatur yang kita bisa baca di buku dan baca di internet, ada banyak sekali referensi yang memberi informasi bahwa akuntansi forensik sama dengan audit investigatif. Ada juga yang membedakan antara penerapan antara akuntansi forensik dengan audit investigatif. Nah, kalau versi saya sebenarnya audit investigatif adalah bagian dari akuntansi forensik gitu. Sama aja dengan akuntan ya. Akuntan, auditor adalah bagian dari akuntan. Jadi akuntan tuh kalau yang melakukan pemeriksaan namanya adalah akuntan publik atau yang lebih sering kita sebut auditor. Ya sama di sini. Akuntansi forensik itu adalah lingkaran yang lebih besar, audit investigatif itu ada di dalamnya gitu ya. Oke, jadi BPK ini melakukan audit investigatif terhadap Bank Senturi, di mana hasil pemeriksaannya nanti merupakan laporan hasil pemeriksaan investigasi, disampaikan kepada user yang berkepentingan adalah DPR yang nantinya akan dikenakan untuk menyelidiki kasus Bank Senturi dan juga pansus hak angket skandal Bank Senturi. Ini juga PR buat Anda untuk menyelidiki apa sih kasusnya Bank Senturi. Nah, kemudian sebelum kita melangkah lebih jauh lagi, tadi kita ngomongin perbedaan akuntansi forensik dengan audit investigatif, apakah sama atau tidak? Kalau versi saya adalah audit investigatif bagian dari akuntansi forensik. Nah, versi Anda seperti apa? Kemudian yang kedua, bedanya audit investigatif dengan audit biasa itu apa sih? Kalau audit biasa itu adalah audit yang utamanya tujuannya adalah mencari tahu mengenai kewajaran laporan keuangan. Apakah laporan keuangan suatu perusahaan itu sudah disajikan sesuai dengan pernyataan standar akuntansi berterima umum atau PSAK. Sedangkan audit investigatif itu untuk mencari bukti-bukti yang bisa digunakan untuk membantu pengadilan memutuskan suatu perkara. Jadi intinya kalau audit investigatif itu hanya akan dipraktekkan ketika ada mandatori terkait dengan fraud yang terjadi di suatu organisasi seperti itu. Nah, nanti silakan dipelajari lebih lanjut bedanya akuntansi dengan audit investigatif. Nah, kedudukan kita aku sebagai akuntan forensik atau auditor investigatif itu apa sih? Yaitu kita adalah sebagai saksi ahli. Ini dikuatkan pada pasal 179 ayat 1 KUHP. Setiap orang yang diminta pendapatnya sebagai ahli kedokteran kehakiman atau dokter atau ahli lainnya wajib memberikan keterangan ahli demi keadilan. Nah, maka ahlinya ahli itu namanya adalah saksi ahli di mana di dalamnya termasuk akuntan dan juga tim pelaksana audit investigatif. Nah, kalau di pengadilan nanti kalau misalnya saksi ahli ini dia berasal dari sektor publik, yaitu biasanya dia adalah BPK, BPKP, dan juga Irjen. BPK adalah Badan Pemeriksa Keuangan, BPKP adalah Badan Pemeriksa Keuangan dan juga Pembangunan, Irjen adalah Inspektorat Jenderal setiap departemen. Jadi ada Irjen Pajak, ada Irjen Keuangan, ada Irjen Kementerian Kesehatan, dan lain sebagainya. Nah, ketika dia adalah pejabat publik atau berasal dari organisasi publik, biasanya dia itu bertindak sebagai saksi ahli dari pihak penuntut. Sedangkan kalau saksi ahli akuntan forensiknya itu berasal dari sektor privat, dari KAP, biasanya sebagai saksi dari pihak pembela seperti itu. Tapi untuk kepastiannya saya belum mendapatkan referensi lebih jauh. Siapa tahu
akuntan publik juga bisa duduk sebagai saksi dari jaksa penuntut umum seperti itu. Oke, saya skip, silakan dipelajari. Nah, sekarang kita pengen tahu sebenarnya untuk menjadi seorang auditor investigatif atau akuntan forensik itu pengetahuan, kemudian skill dan kemampuan apa sih yang diperlukan? Nah, kita lihat ya. Yang pertama adalah law atau hukum, sistem hukum, kemudian pengetahuan mengenai pengadilan, dan juga prosedur ruang pengadilan atau courtroom. Kemudian perlu juga skill, knowledge, and ability di bidang financial statement fraud atau fraud dalam laporan keuangan. Berarti dia harus punya kemampuan setidaknya audit investigasi atau audit biasa dulu deh. Intinya dia mencari kesalahan dalam laporan keuangan. Kemudian memiliki kemampuan, skill, dan juga pengetahuan di bidang tata kelola perusahaan atau corporate governance, hak dan juga kewajiban shareholder pemegang saham, hukum securities law itu ya hukum hukum sekuritas ya, hukum legalisasi dari sekuritas bisa saham, obligasi itu legalnya seperti apa, dan juga protection atau perlindungan. Kemudian dia juga harus punya skill pada komunikasi secara tertulis maupun tidak tertulis. Kemudian dia juga punya pengetahuan pada hukum kriminal dan juga prosedur bagaimana hukum kriminal di perusahaan. Selain itu, dia juga harus punya skill pengetahuan dan kemampuan di bidang komputer fraud dan juga cybercrime. Nah, teman-teman juga tak kasih kisi-kisi kepo Google nih, namanya adalah dark web. Dark web itu adalah tempat di mana cybercrime itu biasanya terjadi, namanya dark web ya. Teman-teman kalau yang suka nonton film pasti sudah sering dengar. Nah, di situ karena di situ sering, jadi di dark web itu sering terjadi cybercrime karena di dark web itulah tempat-tempat para cracker ya, bukan hacker ya, cracker, kemudian penipu-penipu di internet itu biasanya beraksi. Maka dari itu kita harus melek terkait dengan cybercrime atau menggunakan teknik-teknik berbantuan komputer dalam mendeteksi fraud. Kemudian ada kemampuan human factors involved in intelligence gathering, interview technique, and understanding the motivation for fraud and other criminal activity. Jadi kita juga harus punya kemampuan dalam menggali informasi dari saksi atau dari manusia, dari orang-orang yang berkaitan dengan kasus. Kita harus memiliki kemampuan dalam menginterview, menggali informasi, kemudian melihat motif, mengenali motif informasi, mencari motif terkait dengan alasan melakukan fraud atau yang terkait gitu kan. Nah, biasanya itu bisa diasah ketika kita sudah punya pengalaman sehingga memunculkan yang namanya insting seperti itu. Selain itu kita juga harus punya pengetahuan dan skill dan pemahaman di bidang etika, bisnis, dan juga penilaian bisnis seperti itu. Nah, ini adalah basic pengetahuan dari akuntansi forensik. Di sini adalah akuntansi forensik yang merupakan persilangan semuanya, di mana seorang akuntan forensik itu yang pertama dia jelas harus memiliki keahlian atau pengetahuan di bidang akuntansi dong, karena yang akan kita selidiki adalah kasus terkait dengan akuntansi. Kemudian dia juga harus punya pengetahuan di bidang audit investigasi, audit yang memang khusus untuk mencari bukti-bukti suatu kejahatan fraud akuntansi atau fraud keuangan atau tadi ya yang termasuk ke dalam fraud tree tadi ada korupsi, misappropriation asset, dan satu lagi fraudulent statement. Kemudian dia juga harus punya pengetahuan di bidang hukum juga. Jadi biasanya seorang akuntan forensik itu selain gelarnya adalah SE, AKT, MACC, dia biasanya juga punya gelar SH atau memang dia tanpa pendidikan formal memang sudah menguasai
hukum atau punya staf yang khusus menguasai tentang hukum. Dan juga dia juga harus memiliki pengetahuan di bidang kriminologi. Makanya kalau di tempat kita tuh yang ada di KPK maupun BIN itu banyak sekali yang background-nya dari akuntansi karena memang dia merupakan salah satu komponen skill yang dibutuhkan untuk menjalankan tugasnya KPK maupun BIN seperti itu. Nah, selain itu ada beberapa profesi yang sangat bagus, akan sangat membantu jika si profesi ini meningkatkan karirnya menjadi akuntan forensik. Yang pertama jelas adalah akuntan. Yang kedua konsultan, karena tadi ya bahwa akuntansi forensik itu nggak hanya terjadi ketika di dalam kasus pengadilan, tapi kita juga harus bisa memberikan jasa konsultasi. Kemudian ketika kita adalah internal auditor, karena kita sudah biasa melakukan penyelidikan atau udah punya sense of detective tadi ya, tapi detektifnya adalah mencari bukti-bukti kejahatan kerah putih loh ya, bukan pembunuhan dan lain sebagainya. Walaupun bisa berkaitan juga sih. Kemudian auditor IRS. IRS itu biasanya dia adalah auditor atau irjen pajaknya Amerika. Kalau kita berarti kan punya dirjen pajak gitu ya. Kemudian ada auditor yang dari pemerintah, ada FBI agent. Saya pernah cerita ya bahwa dari 2.500 agen FBI, 1.200-nya adalah akuntan. Kemudian ada akuntan SEC atau akuntan yang berasal dari Security Exchange Commission atau akuntannya OJK. Kemudian spesialis bankruptcy. Nah, teman-teman, profesi akuntan tuh nggak cuma jadi pegawai bank, jadi penata laporan keuangan atau auditor. Ketika ada perusahaan bangkrut itu kan juga ada hitung-hitungannya ya. Nah, ketika Anda spesial melakukan perhitungan, ketika ada perusahaan yang pailit, menghitung utangnya, kewajibannya, asetnya, maka Anda menekuni satu profesi yang lebih spesial lagi, yaitu bankruptcy spesialis yang menurut saya itu juga kansnya belum banyak di Indonesia. Jadi masih banyak peluang ketika Anda mau ahli di bidang sesuatu. Jadi ahlinya ahli di bidang sesuatu itu justru yang lebih dicari dibandingkan Anda menguasai pengetahuan secara umum saja. Kemudian ada bank examiners, yaitu profesi yang memang dia tuh memberikan jasa konsultan bank terkait dengan misalnya nasabah atau keadaan banknya itu sendiri. Kemudian ketika Anda Chief Financial Officer pada sebuah perusahaan, artinya Anda petugas yang menangani keuangan pastikan sudah sangat sangat punya pengetahuan di bidang dokumen-dokumen akuntansi dan sistem akuntansi ya, sehingga Anda pun bisa beralih profesi atau meningkatkan profesi Anda menjadi akuntan forensik. Terakhir adalah valuator of closely held business, jadi penilai bisnis gitu ya. Jadi ini adalah profesi-profesi yang dengan background ini akan bisa berprofesi sebagai akuntan forensik atau membantu akuntan forensik untuk melaksanakan tugasnya. Nah, dalam profesi akuntan forensik dan juga audit investigasi, ada juga klaster-klaster pengkhususannya, kayak misalnya kalau akuntan kan ada akuntan publik, ada akuntan pajak, ada akuntan syariah, ada KJA. Nah, ini juga sama. Dibagi menjadi 3, yaitu employee crime specialist, yaitu akuntan forensik yang spesial di bidang kejahatan yang dilakukan oleh karyawan. Yang kedua adalah aset tracing spesialis, yaitu akuntan yang punya keahlian menelusur asetnya perusahaan itu di mana, siapa yang menyalahgunakan atau siapa yang bertanggung jawab. Kemudian litigation services specialist and expert witness. Kalau litigation service specialist itu adalah spesialis dalam litigation itu memberikan analisa seperti itu, dan juga saksi ahli atau expert witness. Nah, teman-teman, seperti apa sih sebenarnya kedudukan akuntan forensik ketika dalam pengadilan gitu ya? Nah, sebenarnya ini juga ada kaitannya dengan apa hubungan akuntansi forensik dengan audit investigasi.
Jadi ketika kita di pengadilan, kita kan sebagai saksi ya. Kemudian informasi apa sih yang akan kita berikan kepada pengadilan? Yang akan kita berikan kepada pengadilan adalah pertama, pendapat kita yang berasal dari analisa yang kita lakukan terkait dengan kasus yang terjadi. Tentu saja dari perspektif akuntansi ya, dan pendapatnya itu biasanya mengenai bukti-bukti dari bukti-bukti yang bersifat bukti akuntansi atau bukti keuangan seperti itu. Nah, analisa kita itu berasal dari mana sih? Dari kegiatan yang kita lakukan yaitu audit investigasi gitu. Jadi analisa kita atau pendapat kita itu berasal dari kegiatan audit investigasi yang kita lakukan. Atau kalau tidak, artinya kita hanya dimintai pendapat, misalnya nih ada kasus, ada fakta A, B, C, D, seperti itu kan. Kita sebagai akuntan dimintai pendapat mengenai keadaan ini. Misalnya, ada nggak sih kemungkinan perusahaan itu melakukan, atau direktur itu melakukan, perekayasaan negatif terhadap laporan keuangan kalau ternyata misalnya ada fakta, misalnya perusahaan bangkrut, perusahaan pengen menerbitkan saham dan lain sebagainya. Nah, kita akan memberikan pendapat kita berdasarkan analisa fakta yang ada. Bisa juga analisa yang kita berikan karena kita juga bertindak sebagai audit investigasi. Jadi kita melakukan investigasi sehingga kita punya dasar dalam melaksanakan atau memberikan kesaksian kita kepada pengadilan seperti itu. Nah, teman-teman, semoga ini bisa memberikan gambaran bagi teman-teman bahwa what an opportunity, bahwa ternyata profesi akuntansi itu sangat menarik gitu ya. Untuk akuntan forensik dan auditor investigasi itu yang punya keahlian itu tuh belum banyak. Di Indonesia tuh masih sangat sedikit, makanya korupsi kita nggak turun-turun nilainya karena ternyata belum banyak akuntan kita yang berprofesi sebagai akuntan forensik ataupun audit investigasi. Sehingga ini merupakan kesempatan emas bagi kita ketika kita suka misteri katakanlah gitu ya, suka misteri, suka suka detective thing, dan Anda adalah orang akuntansi. Anda bisa jadi detektif dengan menekuni profesi di bidang akuntan forensik ataupun audit investigasi. Jadi this is a pond with seldom amount of fish. Jadi ini adalah kolam dengan jumlah ikan yang masih sangat sedikit sehingga Anda bisa terjun di dalamnya dan belum banyak pesaingnya, maksudnya seperti itu. Nah, terima kasih atas perhatiannya. Jangan ragu lagi untuk menentukan masa depan Anda atau menentukan mengcreate Anda di masa yang akan datang mau jadi apa, pengen seperti apa, dan kapan waktunya itu jangan ragu untuk merencanakan masa depan Anda. Nah, teman-teman, dari penjelasan saya semoga menimbulkan lebih banyak pertanyaan karena itu yang saya inginkan dan nanti akan kita diskusikan di hari Senin jam 11. Nanti saya akan memberikan panduan diskusi kira-kira nanti apa yang akan kita laksanakan, akan kita bahas gitu ya, dan bagaimana cara diskusinya, termasuk beberapa jenis fraud yang tidak biasa gitu ya. Jadi nanti kita akan tingkatkan diskusi kita ke fraud-fraud terkait dengan forensic accounting tapi sudah merambah lebih luas lagi, nggak cuma penggelapan laporan keuangan, penggelapan uang, tapi sampai dengan teroris payment, sampai dengan kejahatan yang lainnya. Nah, untuk mengisi weekend Anda besok, silahkan nonton yang namanya film yang judulnya Jack Ryan. Jack Ryan. Jack Ryan ya, saya ulangi. Kemarin Anda udah nonton The Accountant dan Catch Me If You Can. Sekarang saya tambahin referensi nonton yang namanya Jack Ryan karena itu terkait dengan teroris payment dan bagaimana dia seorang akuntan SEC yang sebenarnya dia adalah detektif FBI yang menyelidiki adanya teroris payment dan itu termasuk dalam fraud accounting seperti itu. Oke, silahkan setelah melihat video ini, saya harap justru Anda bertanya-tanya terkait dengan teori akuntansi forensik. Silakan menanyakan pertanyaan Anda di WhatsApp group atau di Classroom atau bisa juga disimpan untuk hari Senin. Tapi saya harap
curiosity Anda sudah bisa berjalan pada sesi ini di hari Kamis jam 7 ini. Oke, sekian penjelasan dari saya. Free for asking me. Selamat pagi dan selamat belajar. Tetap semangat karena kita hebat dan kita pasti bisa.